Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, pada pagi hari ini kita akan jalan-jalan ke desa kita, yaitu desa Wonomulyo, tepatnya di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Nah, desa ini punya suatu aset, yaitu asetnya adalah untuk pemberdayaan masyarakat seperti yang sudah diadakan kegiatannya, yaitu pelatihan bubut kayu. Alhamdulillah sudah melaksanakan desa dan bekerja sama dengan warga setempat untuk kita melihat hasil daripada karya-karya desa Wonomulyo. Mari kita jalan-jalan ke workshop tempat mereka melaksanakan kegiatan. Let's go. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak, ya. Ini Pak, kita kan lagi jalan-jalan ini sekaligus melihat kondisi desa kita Wonomulyo. Informasinya bahwa Wonomulyo sudah mengembangkan usaha melalui desa, kemudian pemberdayaannya melalui warga setempat untuk membentuk suatu KUB, kelompok bersama, dengan kegiatan bubut kayu. Yang informasinya kemarin saya datang ke desa bahwasanya bubut kayu itu diambilkan alokasi dari dana desa. Apakah memang betul, Pak? Betul. Seperti itu, Pak. Jadi untuk pelaksanaan ini kita alokasikan anggaran dari dana desa itu mulai tahun 2018. Kemarin kita alokasikan untuk pengadaan alat. Di 2019 kita tambah lagi dengan pengadaan alat dan sekaligus pelatihan. Dan untuk pelatihan sendiri kita datangkan tenaga ahlinya dari Blitar, Jawa Timur untuk melatih warga kita untuk kerajinan bubut kayu ini. Ini sudah berusaha untuk dipasarkan belum, Pak? Nah, dari ini hasil-hasil karya yang sudah dilaksanakan sama teman-teman kita KUB. Ini sementara makanya kita akan pasarkan melalui kita promosikan melalui media-media sosial yang ada, karena mengingat juga kondisi saat ini kan kita tidak bisa kunjungan kemana-mana, kita promosikan lewat media sosial. Oh gitu, Pak, ya. Jadi dari warga setempat kira-kira berapa personelnya, Pak, untuk melaksanakan kegiatan? Kemarin kita dalam pelaksanaan kegiatan sebanyak 30 orang. Mungkin teman-teman yang aktif ini ya kurang lebih sekitar 20 orang yang aktif ini. Dan harapan kami juga ini bisa nanti bisa menjadi ikonnya desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan menambah nilai ekonomi masyarakat setempat. Nah ya, syukurlah, Pak. Informasi Bapak tadi ada beberapa kegiatan, salah satunya pengadaan ya, Pak, untuk alat-alat dari ADD itu, Pak, ya. Bisa ditunjukkan, Pak, alat-alat yang sudah Bapak laksanakan, Pak? Oke, ini alat-alatnya kita kemarin datangkan langsung dari Jawa, karena juga masyarakat kita sini awam kan belum tahu. Ini alatnya pengadaannya tahun 2019 yang ini. Nah, ada juga alat di belakang. Kita ke belakang. Pengadaan alatnya kita di tahun 2018 ya? 19. Nah, ada 2018 ini mungkin ini. Ini 2018 karena kemarin juga anggarannya terbagi-bagi kan. Ini 2018, 2019 dan galangan yang ada. Dan teman-teman inilah kemarin yang mengikuti pelatihan dan sampai sekarang masih aktif. Masih aktif, Pak, ya? Ya. Kalau ini sendiri fungsinya untuk apa ini, Pak? Nah, ini fungsinya Pak untuk membuat manik-manik. Oh, jadi Manik-manik seperti kita buat tasbih juga bisa, Tasbih. manik-manik untuk hiasan juga bisa. Nah, kalau galangan ini bisa kita buat untuk yang pagar teras tuh ya, yang bubutan tuh. Nah, seperti Oh, yang gelas dan lain gelas. sebagainya, perabot. gitu, Pak, ya. Nah, kalau ini kemarin kita gunakan hasilnya tadi tuh asbak, pot bunga, dan ada beberapa sudah dari teman-teman itu membuat tempat hal dapur. Nah, cuma karena mungkin karena masing-masing kemarin dibuatnya. Gitu. Oh, dapur, Pak, ya. Ya. Jadi ini keseluruhannya memang bukan ditargetkan dalam 1 tahun, Pak, ya. Untuk pengadaan ini mungkin tahun yang tahun 2019 ini tidak bersamaan gitu, Pak, ya. Betul. Tidak bersamaan.
Oke pemirsa, bahwasanya Desa Wonomulyo melalui PJ Bapak Sugiarto telah menciptakan suatu karya bahwa dengan tujuannya agar supaya dana desa kita kelola dengan sebaik-baik mungkin. Nah, ternyata di Desa Wonomulyo tidak menutup kemungkinan bahwasanya desa ini sudah mempunyai program yang jelas. Artinya dengan kegiatan inilah bisa menghasilkan daripada pundi-pundi keuangan warga setempat ketika mereka bisa menciptakan suatu karya seperti gelas ya, seperti mangkok, asbak dan sebagainya. Tinggal kita bagaimana proses untuk pemasarannya. Nah, jadi untuk itu kita coba gali potensi daripada pekerja, apa sih kendala dan motivasi mereka dalam melaksanakan kegiatan yang sudah difasilitasi sama desa. Yuk kita temui beberapa pekerja pada siang hari ini. Let's go. Pak, permisi Pak. Ya, mari Pak. Apa kabar ini Pak? Baik. Alhamdulillah. Nah, ini saya Indi Pak. Kebetulan tadi sudah mewawancarai Bapak Sugiarto selaku PJ. Bahwasanya Bapak adalah ketua daripada KUB yang telah mengikuti kegiatan yang sudah dilaksanakan desa. Nah, di beberapa contoh yang sudah Bapak laksanakan dengan anggota. Ya harapannya ini bisa terjual gitu Pak ya. Nah, cuma mungkin kendalanya apa nih Pak selama ini ketika Bapak sudah membuat kerajinan, cuma kan masih terpajang di sini Pak. Jadi apa kendalanya Pak? Kendala sementara ini apa namanya? Negara kita sedang terlanda musibah Covid, ya kan? Nah, pertama mungkin itu. Jadi teman-teman juga bingung untuk memasarkan. Bagaimana toko-toko tidak ada yang buka, dan kemudian kita juga mencari bahan juga kesusahan, ya kan? Maka dari itu untuk sementara ini dari 2 bulan kemarin kita belum aktif kembali. Nah, untuk setelah ini new normal ini kita bisa mulai kembali untuk aktivitas. Ya, insya Allah dengan ini kita bisa berproduksi kembali dengan teman-teman nanti. Untuk personil sendiri Pak ada berapa Pak? Untuk personel insya Allah ada 15 orang. 15 orang Pak yang ya? aktif. Ya, 15 orang yang aktif. Kemudian sebenarnya ada 30 orang kemarin itu pada saat pelatihan. Namun teman-teman yang lain ada kegiatan yang lain kan. Nah, kemudian yang aktif itu sekitar 15 orang. Nah gini kan Pak, ini kan disupport sama desa. Ya, betul. Untuk kegiatan Bapak ini. Ya. Nah, kira-kira dari warga atau Bapak yang mewakili, harapannya seperti apa Pak? Harapan saya dari pemerintah desa terutama, kemudian masyarakat bisa mendukung kegiatan ini karena ini juga berpotensi besar bagi kita masyarakat dan mungkin bisa menjunjung nama dan martabat dari desa itu sendiri. Oh itu harapannya Pak ya. Ya. Untuk selain pembuatan guci, pembuatan pot bunga, asbak, mungkin ada kegiatan lain Pak di KUB ini? Ada di tempat ini yang sudah kira-kira disupport sama desa Pak? Yang sudah disupport itu banyak sebenarnya Pak. Untuk target teman-teman ini ada informasi baru dari teman-teman bahwa kita akan membuat sebuah galangan yang lebih besar dan insya Allah produksi itu kita maksimalkan targetnya untuk membuat tiang teras rumah seperti itu. Kalau untuk yang lain-lain kecil-kecil ini mungkin bisa dari vas bunga, kemudian asbak, lemper dan sebagainya, seperti lumpang istilahnya. Nah, itu bisa kita gunakan dengan galangan yang ada ini. Kemudian target yang selanjutnya adalah kita membuat kendang dan maksimalnya ke tiang teras rumah. Itu sepanjang 3,5 meter itu. Oh, jadi arah ke depannya seperti itu Pak ya. Ya. Ya mudah-mudahan apa yang sudah dicita-citakan Pak ya berhasil Pak. Amin. Tapi kalau boleh tahu Pak, Ya. nah ini kan sudah ada logonya nih, Ya. kerajinan tangan bubut karya abadi Ya. Desa Wonomulyo. Kan tetapi harganya belum tercantum nih Pak. Ya, Kalau ya. boleh tahu berapa kira-kira Pak harganya ini Pak? Kalau harganya itu sekitar 30 ribuan Pak. 30.000. Ya. Nah, kemudian saya ngambil contoh lagi Pak ya. Ya. Kalau jenis-jenis asbak seperti ini Pak? Nah, jenis asbak seperti itu karena dia mempunyai motif-motif yang lebih, mungkin sekitar harganya sekitar 30-an ribu. Nah, 30-an ribu Pak ya. Ya. Beda dengan yang polos, kan ada yang polos seperti Iya. mana Pak ya? Nanti kita ambilkan. Nah, ini seperti ini mungkin kita bisa harga jual sebesar 20.000. 20.000 ya. Ya. Kalau ini 35 ya Ya. kan, ini 30 ya. Ya. Betul Pak. Pemirsa sekalian, ini kerajinan-kerajinan tangan yang sudah dihasilkan oleh warga masyarakat Desa Wonomulyo.
unik-unik, cantik-cantik, ya kan, tidak kalah cantiknya dengan produk-produk yang dari luaran. Tetapi problemnya, informasinya adalah sistem pemasaran. Maka dari itu, mana tahu Bapak Ibu sekalian berminat untuk memiliki pot bunga untuk hiasan rumah, bisa datang ke Wonomulyo atau nanti bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini atau melalui desa Wonomulyo. Nah, karena desa Wonomulyo sangat mensupport sekali kegiatan-kegiatan warganya, sehingga juga berpotensi untuk bersama-sama untuk menjualkan daripada produk-produk desa Wonomulyo ini. Oleh karena itu Pak, kita mungkin terima kasih atas wawancara pada siang hari ini Pak. Mudah-mudahan keinginan Bapak warga masyarakat Desa Wonomulyo selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kerajinan tangan bisa menjadikan manfaat buat keluarga, membuatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga ya Pak ya. Terima kasih Pak. Pemirsa, ketika kita memang berniat untuk mencari daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka apapun jalannya, seperti hal ini adalah suatu rezeki ya. Tidak mudah dan tidak gampang untuk berkreasi menciptakan beberapa kerajinan-kerajinan seperti ini. Tetapi kalau kita tekun, ulet, insya Allah akan berhasil ya. Terima kasih. Demikianlah kira-kira pengetahuan tentang beberapa pengrajin tangan berupa pot bunga, asbak, dan guci-guci yang ada di belakang saya dan siap akan dipasarkan. Tunggu episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, salam sukses.